Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi kimia dasar yang kedua, yaitu mengenai dasar-dasar dari ilmu kimia. Nah, mungkin di materi yang pertama kita sudah mempelajari mengenai kenapa zat tersebut dikategorikan benda padat, kemudian kenapa zat tersebut dapat larut dalam air, kemudian apakah zat tersebut ketika direaksikan akan membentuk suatu reaksi kimia atau tidak. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut apa-apa saja yang harus dipelajari dalam ilmu kimia dasar. Nah, pertama mungkin hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu berkaitan erat dengan kimia. Misalnya dari kehidupan sehari-hari, mulai kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali, pasti itu erat hubungannya dengan reaksi kimia. Nah, mungkin yang kedua, ini tentang pembentukan energi dalam tubuh yang melibatkan reaksi kimia atau pembakaran. Mungkin ini terjadi saat kita makan, misalnya kita makan, kemudian makanan itu dicerna, kemudian setelah dicerna diubah menjadi suatu energi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, kemudian sisa dari energi tersebut di metabolisme atau diekskresikan. Nah, itu salah satu contoh tentang reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh melalui adanya makanan tadi. Nah, kemudian makanan dan minuman juga merupakan suatu senyawa kimia. Nah, setelah kita ketahui bersama, makanan dan minuman itu kebanyakan mengandung ada bahan tambahan, zat pewarna, zat pengawet, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah merupakan salah satu contoh bahwa makanan dan minuman yang kita minum sehari-hari itu mengandung senyawa kimia. Nah, kemudian kenapa ada benda yang berbentuk gas, cair, dan padat? Nah, ini kaitannya dengan ikatan kimia. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Nah, semakin dia kuat, berarti zat tersebut dikategorikan sebagai zat padat. Kemudian apabila ikatannya itu bersifat lemah atau tidak terlalu kuat, kita kategorikan itu benda berbentuk cair. Nah, apabila tidak ada ikatan, berarti benda tersebut ini berbentuk gas. Nah, kemudian kenapa besi bisa berkarat? Nah, besi bisa berkarat itu karena ada reaksi antara besi itu sendiri yang dipengaruhi oleh udara sekitar dan dipengaruhi juga oleh air. Contohnya bisa mungkin air hujan. Nah, hal tersebut yang menyebabkan bahwa besi lama-kelamaan apabila terkena udara, kena sinar matahari, terkena hujan, lama-kelamaan akan berkarat. Kemudian pertanyaan ketiga, kenapa obat bisa bereaksi di dalam tubuh manusia? Nah, ada 4 proses yaitu ADME. Yang pertama absorpsi, di mana obat itu diserap oleh tubuh. Kemudian setelah diserap, obat tersebut didistribusikan. Dapat berupa sistemnya lokal atau sistemik. Nah, setelah didistribusikan, obat itu akan dimetabolisme oleh target. Sehingga akan muncul yang namanya efek obat. Nah, dari hasil tersebut tentunya kan hanya zat aktif yang bekerja terhadap target. Nah, zat tambahannya kemana? Zat tambahannya itu akan diekskresikan atau dibuang oleh tubuh. Nah, kemudian yang keempat, kenapa ada bahan yang berbentuk kristal amorf dan ada yang berbentuk kristal? Nah, di sini perbedaannya adalah jika benda tersebut dikategorikan berbentuk kristal, berarti susunan atom yang terdapat di dalamnya itu beraturan. Nah, apabila berbentuk amorf, berarti dia bentuknya tidak beraturan. Nah, itu perbedaan antara bahan yang berbentuk amorf dan berbentuk kristal. Nah, kemudian ternyata butiran pasir silikat pun yang terdapat di pantai itu merupakan senyawa kimia. Nah, kandungannya itu adalah atom O dan atom Si, yaitu oksigen dan silikat tadi. Sehingga dia akan membentuk yang namanya butiran pasir. Nah, ternyata hal sekecil itu pun yang terdapat di pasir merupakan senyawa kimia. Nah, kemudian setelah kita mempelajari kimia dasar, apa yang diharapkan selanjutnya? Nah, yang diharapkan selanjutnya yaitu
kita bisa menerapkannya dalam berbagai ilmu atau cabang ilmu kimia lain. Nah, misalnya yang pertama ini adalah kimia analisis, kemudian yang kedua kimia organik, ketiga kimia medisinal, dan terakhir itu kimia klinik. Nah, kalau kimia, mungkin yang pertama dipelajari saat ini, di semester awal mungkin kimia organik. Kimia organik itu tentang pemahaman kimia terhadap atau membedakan antara air, alkohol, aldehid, asam karboksilat, eter, keton, dan beragam senyawa lainnya. Kegunaannya untuk apa? Nah, kegunaannya adalah untuk apabila kita ingin mendapatkan senyawa, suatu senyawa dari sumber-sumber yang terdapat pada bahan alam. Nah, metodenya itu akan banyak dipelajari melalui kimia organik. Kemudian terkait kimia analisis, nah gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menganalisis proses penemuan atau pengembangan obat. Nah, dari mulai obat itu ditemukan, sampai diuji kepada hewan atau praklinis, diuji terhadap manusia atau klinis, sampai obat tersebut dipasarkan, pun kita harus bisa menganalisis obat tersebut. Jadi kimia analisis ini memang suatu bidang ilmu kimia yang dibutuhkan dalam pengembangan obat. Kemudian ada kimia medisinal, ini mungkin akan dipelajari di semester ke-6. Nah, ini akan, jadi masih ada hubungannya dengan kimia analisis, namun kimia medisinal ini kerjanya adalah di bagian hulu dalam pengembangan obat, yaitu di bagian awal. Tugasnya untuk apa? Tugasnya yaitu untuk merancang senyawa obat baru, tetapi hanya sebatas menggunakan komputer. Nah, jadi tujuannya adalah hanya untuk mendesain. Itu tentang kimia medisinal. Kemudian terakhir kimia klinik, mungkin ini akan dipelajari di semester akhir. Kimia klinik, nah tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk biasanya seperti kita menganalisis kandungan kolesterol dalam darah, kandungan gula dalam darah, kemudian kandungan asam urat atau kreatinin dalam darah, itu kita pelajari dalam kimia klinik. Nah, pengaplikasiannya mungkin kalian kalau pergi ke Prodia atau lab klinik atau suatu lab klinik, nah mungkin di sana kita akan banyak menganalisis sampel darah, kemudian dari sampel darah tersebut kita analisis bagaimana kandungannya sehingga nanti dapat diperoleh suatu data klinik. Data kliniknya dapat berupa yang tadi, dapat berupa kandungan glukosa dalam darah, kolesterol dalam darah, atau kandungan kreatinin dalam darah. Nah, itu terkait dengan cabang-cabang ilmu kimia setelah kita mempelajari kimia dasar ini. Nah, kemudian ini istilah kimia itu adalah seni. Jadi kenapa disebut kimia itu adalah seni? Jadi kimia itu memadukan antara prediksi, hipotesis, dan juga observasi. Jadi kita tidak bisa hanya memprediksi tanpa melakukan penelitian. Jadi prediksi atau hukum yang sebelumnya telah, jadi prediksi itu berupa hukum atau model atau teori, ini dalam kimia masih harus perlu diprediksi, bahkan perlu sekali dilakukan eksperimen agar teori yang dihasilkan tadi, teori atau hukum yang dihasilkan tadi bisa terbukti apakah benar atau sesuai ataupun tidak. Nah, itu terkait kimia itu adalah seni. Kemudian ini adalah contoh besaran yang sering digunakan dalam kimia, fisika ya, ataupun fisika atau kimia. Nah, ini 7 besaran pokok yang kita ketahui dalam satuan internasional. Yang pertama ada berat atau massa itu kilogram, kemudian ada panjang meter, kemudian ada waktu atau sekon, kemudian ada temperatur Kelvin, kemudian ada kuat arus ampere, jumlah zat mol, dan terakhir intensitas cahaya itu satuannya kandela. Nah, ini kita wajib ketahui karena nantinya kita akan turunkan menjadi besaran-besaran turunan. Nah, contohnya di sini ada volume. Volume adalah salah satu besaran turunan dari besaran pokok panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume.
Nah, ini adalah persamaan dari satuan. Jadi 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik, setara dengan 10 cm kubik, dan setara dengan 1000 cm kubik. Nah, jadi 1 cm kubik itu setara dengan 1 ml. Maka 1 liter setara dengan 1000 ml. Jadi 1 meter ini setara 10 desimeter, maka 1 meter kubik setara 10 desimeter kubik setara 1000 desimeter kubik. Jadi ini salah satu contoh persamaan dari satuan. Nah, kemudian ini yang wajib diketahui saat kita mempelajari kimia. Karena kimia itu banyak hitungan, jadi kita harus sederhanakan supaya tidak terlalu panjang. Nah, kita contohkan ini 10.000. Kita dapat sederhanakan jadi 10 pangkat 4. Kemudian 0,0001. Nah, berarti kita sederhanakan jadi 10 pangkat min 4. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi kita sederhanakan dulu. Nah, contoh lain ini adalah mungkin yang sering kita ketahui ada giga, ada tera, ada peta, mega, mungkin eksa. Nah, semakin ke atas ini semakin besar, sedangkan semakin ke bawah ini angkanya akan semakin kecil. Ada nano, mikro, mungkin piko, femto, dan terakhir ini ato yang paling kecil. Jadi satu tingkatan itu naik 10 atau turun 10 angka. Nah, kemudian yang wajib kita ketahui lagi yaitu peralatan yang berhubungan dengan kimia. Ada gelas ukur, kemudian ada pipet volume, kemudian ada buret, kemudian ini ada labu ukur. Nah, yang perlu diketahui apa? Yang perlu diketahui adalah kapan kita menggunakan gelas ukur, kapan kita menggunakan labu ukur. Nah, labu ukur kita gunakan apabila kita ingin mengukur larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, agar apa? Agar konsentrasi yang kita inginkan itu tepat. Nah, sama halnya ketika kita menggunakan pipet volume atau pipet tetes. Kita gunakan pipet tetes apabila kita mengambil larutan dari labu ukur tadi yang sudah terukur konsentrasinya agar tidak berubah. Nah, kemudian buret. Nah, buret kita gunakan untuk menganalisis atau menghitung kadar suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi diperhatikan kapan kita gunakan labu ukur atau gelas ukur, kapan kita gunakan pipet tetes atau pipet volume. Nah, ini sering kita gunakan saat kita ingin menghitung kadar, yaitu pada proses atau praktikum mungkin mengenai titrasi. Jadi kita belum mengetahui konsentrasi larutan atau zatnya, kemudian kita hitung sehingga kita tahu konsentrasinya yang tepat berapa. Nah, yang penting diketahui apa? Nah, masih terdapat kesalahan saat kita menyimpulkan suatu hasil analisis. Nah, yang diambil adalah meniskus bawah. Jadi ini bukan meniskus atas, bukan 20 tetapi 21,5 karena ada lebihnya. Jadi perhatikan. Jadi dituntut kejelian saat kita menghitung. Jadi bagaimana kita mengamatinya? Nah, biasanya kita mengamatinya dengan cara mensejajarkan mata kita pada si buret. Nah, ini pada angka ini sehingga tepat perhitungannya. Jadi perhatikan yang kita hitung adalah meniskus bawah. Nah, kemudian ada perbedaan. Nah, ini perbedaan satuan untuk suhu. Ada Fahrenheit, kemudian ada Celsius, dan juga ada Kelvin. Nah, kalau kita ingin konversi dari Celsius ke Kelvin, itu mudah, karena perbedaannya hanya 100. Jadi, 0 derajat Celsius setara dengan 273,15 derajat Kelvin, 100 derajat Celsius setara dengan 373,15 Kelvin. Jadi, tinggal ditambahkan atau dikurangi 100 saja. Nah, bagaimana apabila dibandingkan antara Celsius dengan Fahrenheit? Ini berbeda 180, sedangkan ini berbeda atau rentangnya 100. Maka kita sederhanakan 180 Fahrenheit, 100 Celsius. Kita sederhanakan 9/5. Jangan lupa menambahkan dan mengurangi. Nah, karena ada perbedaan 32 derajat Fahrenheit. Nah, maka kalau kita ingin mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius, kita kurangi dulu 32, baru dikalikan 5 dibagi dengan angka 9.
5 dari Celsius, 9 dari Fahrenheit. Sebaliknya, apabila diketahui Celsius, kita ingin konversi ke Fahrenheit, dikalikan terlebih dahulu. Dikalikan 9, dibagi dengan 5. Nah, jangan lupa terakhir ditambahkan 32 derajat Fahrenheit. Jadi, kalau disimpulkan, nah ini rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau ingin, nah ini ya. Jadi, kalau ingin kita mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius, dikurangi terlebih dahulu, baru dikalikan 5/9. Sedangkan, kalau dari Celsius ke Fahrenheit, Celsiusnya kita kalikan dulu 9, dibagi 5, baru ditambahkan 32. Nah, jadi jangan terbalik ya. Antara pengurangan dulu atau pengalian, kemudian pengalian dulu baru ditambahkan. Ini jangan sampai terbalik. Nah, kemudian ini bagaimana bisa minus 40 derajat Fahrenheit sama dengan minus 40 derajat Celsius. Nah, jadi begini. Kalau kita bandingkan Celsius dan Kelvin, kita tarik garis ke bawah, ini tidak akan bertemu. Sampai kapanpun kita tarik garis ke bawah tidak akan bertemu, karena rentangnya tidak ada perbedaan, sama-sama 100 rentangnya. Nah, berbeda dengan Fahrenheit dan Celsius. Ketika kita tarik ke bawah, ini yang Celsius pasti akan mendekati derajat Fahrenheit. Karena rentangnya lebih kecil, ini 180, ini 100, jadi ini lebih kecil, pasti suatu waktu akan mendekati, oh ternyata mendekatinya di minus 40 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian kenapa hal tersebut bisa berbeda? Jadi orang terdahulu ini mengukur derajat Fahrenheit menggunakan air garam atau air asin yang beku. Sedangkan orang sekarang mengukur Celsius ini dengan berpatokan suhu terendahnya itu menggunakan air tawar yang beku. Jadi hal tersebut dapat menjadi alasan mengapa hal tersebut bisa menyebabkan perbedaan suhu pada Celsius dan Fahrenheit. Jadi kenapa bisa 40? Tadi karena adanya perbedaan rentang antara Celsius dan Fahrenheit. Nah, selanjutnya ini ada soal. Seorang anak diukur temperaturnya menggunakan suhu Fahrenheit. Anak tersebut suhunya 98,6 Fahrenheit, berapa derajat Celsius dan berapa derajat Kelvin. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengurangan terlebih dahulu. Nah, 98,6 ini dikurangi 32. Nah, ini hasilnya adalah 66,6. Nah, kemudian 66,6 ini karena diubah dari Fahrenheit ke Celsius, maka dikalikan 5 terlebih dahulu, dikalikan 5, nah kemudian dibagi dengan 9. Nah, maka ini sama dengan 333 dibagi dengan 9, ini sama dengan 37 derajat Celsius. Nah, kemudian Celsius ini berapa derajat Kelvin? Berarti tinggal 30 derajat Celsius ini ditambahkan 273. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan 300 derajat Kelvin. Nah, ini. Jadi jangan lupa tadi apakah mengurangi dulu atau mengalihkan dulu. Kalau ke Fahrenheit Celsius dikurangi dulu baru dikalikan. Nah, kalau ke Kelvin itu mudah, hanya ditambah 273. Jadi diperhatikan lagi. Nah, kemudian terkait massa jenis. Massa jenis ini adalah salah satu besaran pokok dari massa dan panjang. Nah, perbandingannya itu massa dibandingkan volume. Kemudian apa perbedaan massa dan volume? Massa bisa kita ukur menggunakan raca. Beratnya suatu benda bisa kita ukur dengan raca. Kemudian volume bisa kita ukur menggunakan gelas ukur. Nah, nanti bisa kita bandingkan. Yang tadi kita timbang di neraca dengan yang kita ukur di gelas ukur, kita bandingkan. Itu nanti hasilnya adalah massa jenis. Nah, mungkin akan berbeda massa jenis gula dengan massa jenis kapas. Mungkin berat 1 kg gula hanya 1 plastik. Tapi berat 1 kg kapas mungkin 1 karung. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi pada nilai massa jenisnya. Mungkin di sini massa jenis kapas akan lebih besar apabila dibandingkan dengan tadi massa jenis gula.
Nah, ini terkait dengan massa jenis. Nah, kemudian ini bentuk senyawa. Jadi ada yang berupa zat, campuran. Kalau zat itu berarti hanya satu saja. Atau kita sebut sebagai unsur. Ya, zat atau unsur itu hanya satu saja. Kemudian campuran ini ada berupa homogen dan heterogen. Kalau campuran berarti ada dua zat atau lebih, itu bentuknya campuran. Nah, kalau homogen itu bagaimana? Kalau homogen berarti bentuknya sama, padat dengan padat lagi, cair dengan cair lagi, gas dengan gas lagi. Berbeda dengan heterogen. Kalau heterogen berarti gas dengan cair, gas dengan padat, atau padat dengan cair, padat dengan gas. Nah, itu contoh yang heterogen. Intinya kalau yang homogen dia bentuknya sama, kalau yang heterogen dia bentuknya berbeda atau tidak seragam. Nah, ini zat, ya berarti suatu materi tadi susunannya tertentu dan memiliki sifat tertentu pula. Nah, kemudian campuran, ini contoh campuran dua zat atau lebih, itu ada kayu, ada air laut. Air laut kan berarti campuran antara air dengan pasir. Nah, ada pasirnya, kemudian ada sedikit garamnya karena ada NaCl, ada kandungan garamnya. Kemudian ada ore, ada udara. Ini contoh campuran. Nah, kemudian ada campuran homogen. Campuran homogen, nah ini contohnya udara merupakan campuran gas, gas oksigen, gas nitrogen, gas helium. Nah, itu sama-sama gas berarti homogen karena bentuknya sama-sama gas. Yang kedua, kuningan. Oh, kuningan bentuknya padat. Oh, berarti campuran padatan dengan padatan. Nah, padatannya apa? Padatannya itu adalah tembaga dan seng. Oh, sama-sama padatan. Yang tadi udara sama-sama gas, homogen. Kuningan juga sama-sama padat. Oh, berarti homogen juga, sama. Nah, kemudian yang heterogen, tadi contohnya air laut, pasir dalam air, atau air laut tadi sama. Berarti ada pasirnya, ada airnya, ada garamnya, kandungan garam. Contohnya heterogen. Es teh. Nah, es teh ditambahkan es batu, apalagi es batunya sudah bentuknya padatan, kemudian kandungan dari tehnya atau kafein, nah itu berbeda lagi, bentuknya padat, dan airnya bentuknya cair. Berarti ada banyak campuran heterogen di sana. Itu contoh campuran heterogen tadi. Jadi harus bisa membedakannya antara campuran homogen, berarti sejenis, campuran heterogen tidak sejenis. Nah, ini tadi ini adalah turunan apabila kita ingin memurnikan suatu campuran. Jadi kalau homogen itu diturunkan bisa jadi pure substance atau zat murni, turunkan lagi bisa bentuknya compound, senyawa, atau elemen atau zat, turunkan lagi bentuknya atom, atom diturunkan bentuknya nukleus atau elektron, nukleus turun lagi, ada proton dan juga ada neutron. Nah, jadi tadi ya, dari awalnya bentuknya kecil, kemudian membentuk suatu zat, zat membentuk lagi ada campuran homogen, homogen membentuk lagi campuran heterogen. Jadi dari yang bentuknya kecil sampai ke bentuknya besar atau bentuknya senyawa atau campuran. Nah, kemudian ini unsur dan senyawa. Kalau unsur berarti itu yang terdapat pada tabel periodik ada 119 unsur, dibedakan dari adanya golongan dan juga periode. Ya, jadi periode berapa, golongan berapa, itu berarti kaitannya dengan unsur. Nah, kalau senyawa berarti campuran dari dua unsur atau lebih. Contohnya NaCl, Na+, Cl-. Pokoknya intinya keduanya harus berbeda muatan. Na+, Cl-, kemudian HCl, H2SO4, H+, SO4 2-. Nah, intinya adalah berbeda muatannya. Itu merupakan senyawa. Jadi kalau unsur itu tunggal, kalau senyawa itu sama seperti tadi campuran. Kalau tadi campuran itu menyatukan antara dua zat yang berbeda, kalau senyawa menyatukan dua unsur yang berbeda muatan. Nah, kemudian ini sifat fisika dan kimia materi. Nah, mungkin nanti kalian saat bekerja di lab, bekerja dengan bahan, yang perlu kalian ketahui adalah sifat fisika dan kimia dari bahan tersebut. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya agar kalian tahu bagaimana sifatnya secara kimia, bagaimana sifatnya secara fisika. Nah,
Yang disebut secara kimia bagaimana? Contohnya adalah mengamati harus melalui perubahan kimia. Nah, misalnya seperti kelarutan. Nah, itu harus dilihat secara kimia. Kemudian terkait dengan warna zat, organoleptis, kemudian rasanya bagaimana. Nah, itu harus diamati secara kimia. Nah, bagaimana secara fisika? Secara fisika harus diukur tanpa mengubah susunan dari suatu zat. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti saat kita mengukur titik didih suatu zat, titik leleh, kemudian titik lebur suatu zat. Nah, itu dapat kita amati menggunakan metode fisika. Nah, jadi kita harus bisa bedakan bagaimana sifat fisika suatu zat, bagaimana sifat kimia suatu zat. Nah, informasi tersebut mengenai sifat kimia, sifat fisika zat dapat kalian dapatkan di literatur, contohnya seperti di Farmakope atau di MSDS, Material Safety Data Sheet, itu kalian bisa dapatkan mengenai profil atau karakteristik dari suatu zat, khususnya mengenai tadi sifat fisika dan kimia materi, fisika dan sifat fisika dan kimia dari suatu materi atau suatu zat. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan mengenai materi 2 ini ya, mengenai materi dasar-dasar fisika. Nah, selanjutnya kalian dapat mengikuti atau kembali ke e-learning untuk mengikuti forum. Di sana ada forum, saya buka sampai akhir perkuliahan. Kemudian ada tugas saya beri kesempatan hingga minggu depan. Nah, kemudian ada kuis. Kuis ini berisi 5 soal. Kemudian waktunya ini 15 menit. 15 menit di akhir. Soal akan dibuka di 15 menit terakhir. Baik, selamat mengerjakan. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.